Bertemu lagi bersama kami dengan penyuluh agama Katolik Kota Medan dalam podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan. Pada kesempatan ini, kami dari penyuluh agama Katolik akan bincang-bincang tentang abu. Biasanya abu itu kita menghindar dari sana. Kalau kita mau berkendara, kita akan memakai masker untuk menghindari abu. Tapi abu yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah abu yang biasanya kita pakai pada hari Rabu Abu. Sebagai beriman Katolik, kita pasti tahu tentang hari Rabu Abu. Tetapi pada kesempatan ini kita akan memperdalam tentang bagaimana kita memahami abu pada hari Rabu Abu. Bersama dengan teman kita, penyuluh agama Katolik, yaitu saudara kita Pak Roni ya? Iya, betul. Pak Roni Antonius Sitanggang, seorang katekis yang sangat terkenal di Kota Medan. Begitu juga dengan Bapak Hegdi Sinaga, seorang katekis yang sangat terkenal bahkan di Katedral Keuskupan Agung Medan. Mari kita lihat bagaimana mereka akan memberikan penjelasan-penjelasan yang begitu menarik tentang abu ini. Oke, pertama kita masuk ke Pak Roni ya. Oke. Oh iya. Pak Roni, Ya, Pak Leo. langsung saja ke intinya Bapak. Banyak yang tanya, Ya. kenapa Prapaskah itu mulainya hari Rabu dan kenapa simbolnya harus abu? Silakan Pak Oke, Roni. terima kasih kepada Pak Leo. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, seperti yang kita ketahui, untuk masa Prapaskah tahun 2026 kita akan mulai dengan Rabu Abu, di mana akan kita mulai pada tanggal 18 Februari yang akan datang, hari Rabu depan. Jadi dulu tradisinya Prapaskah itu dimulai hari Minggu. Tetapi dalam perjalanan waktu mengikuti jejak Yesus menghitung 40 hari, maka dimulailah dengan hari Rabu Abu. Jadi pada waktu itu untuk kita hitung dari tanggal 18 Februari Rabu Abu sampai dengan tanggal 3 April 2026 yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Jadi kalau kita hitung-hitung dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 3 April 2026 itu ada 46 hari. 46 hari itu tidak termasuk hari Minggu. Jadi ada 6 hari Minggu di 46 hari itu. Maka paslah dia 40 hari. Sesuai dengan apa yang dialami oleh Yesus berpuasa selama 40 hari. Itu dia Pak Leo. Baik Pak Roni. Berarti supaya hitungannya pas 40 hari ya. Ya. Lalu bagaimana soal abunya sendiri? Jadi kalau kita lihat kembali mengenai abu itu, jadi abu itu adalah simbol kuno, Pak Leo ya. Jadi di Perjanjian Lama itu ada beberapa kisah itu seperti kisah Ayub, ya, kisah Ayub dan juga kisah Nabi Yunus, ya. Masih ingat kan Nabi Yunus kan? Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan paus selama 3 hari. Karena dia tidak setia kepada Allah, maka dia masuk ke dalam perut ikan paus selama 3 hari. Dia diperintahkan untuk memberikan pertobatan kepada orang Niniwe. Jadi pada waktu itu dia tidak mau sebenarnya ke Niniwe. Tetapi karena Allah bersikeras supaya dia lanjut ke Niniwe, maka dia mesti sampai ke Niniwe untuk menyampaikan pertobatan pesan Allah. Jadi pada waktu itu ketika dia sudah sampai ke Niniwe, dia menyampaikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Sebagai tanda sesal itu, maka digunakanlah abu. Jadi ada kata-kata begini, ingatlah, engkau berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Iya, Mateo ya. Siap Pak Roni. Nah, bicara soal abu, saya dengar abunya bukan sembarang abu, iya kan? Ya betul. Tapi mari kita tanya sekarang Pak Hegdi, bagaimana Pak Hegdi tentang abunya itu? Oke, baik, terima kasih. Betul sekali. Nah, abu yang kita gunakan itu pada saat Rabu Abu itu berasal dari daun palma yang kita terima pada Minggu Palma, gitu ya. Pada Minggu Palma tahun lalu.
Oke? Ya, Nah, ya, betul ya. Jadi ada siklusnya. Kejayaan yang kita rayakan saat menyambut Yesus masuk ke Yerusalem itu sekarang sudah kering dan dibakar menjadi abu berbuih. Ya, itu mengingatkan kita bahwa kejayaan dunia itu bersifat sementara. Ya, gitu Pak. Waduh, dalam sekali maknanya rupanya. Jadi, apa yang kita banggakan tahun lalu sekarang jadi debu ya. Betul sekali. Rabu Abu juga dikenal sebagai hari puasa dan pantang. Kadang orang mikir, cuma nggak makan daging doang kok. Pak Hegdi, Iya. gimana melihat ini dari sisi praktis? Iya, nah jadi betul kata Pak Leo. Nah, tapi seperti kutipan Paus Yohanes Paulus II yang sering kita dengar barangkali bahwa bahaya terbesar zaman sekarang adalah kepentingan diri sendiri. Jadi, puasa bukan cuma soal perut, tetapi soal mengosongkan diri supaya bisa diisi oleh Roh Kudus. Nah, uang yang harusnya kita pakai buat makan enak, kita kumpulkan untuk amal belas kasih. Menambahkan sedikit ya. Jadi Yesus sendiri mengkritik orang yang berpuasa tapi wajahnya dimasam-masamkan. Kan ada orang begitu kan, dia berpuasa tapi mukanya dimasam-masamkan. Yesus mengkritik itu. Rabu Abu adalah awal perjalanan. Kita diajak untuk bertobat bukan karena terpaksa, tetapi memang kita karena rindu kembali kepada Tuhan. Oke. Itu dia Pak Leo. Jadi simbol pertobatannya. Baik, saudara pendengar OPKM, kita sudah melihat tadi bagaimana abu itu sejarahnya, kemudian bagaimana ketersediaan abu pada saat kita mau masuk hari Rabu Abu, bagaimana itu disiapkan, dan bagaimana juga itu menjadi simbol pertobatan. Oleh karena itu, mari sebelum kita tutup nih, karena sudah clear ya tentang abu, mungkin ada pesan singkat buat para pendengar Pak Roni dengan Pak Hedi ini. Kira-kira apa ya yang bisa disampaikan kepada pendengar yang hari Rabu ini akan memulai masa prapaskah ya, masa prapaskah dan akan dibuka dengan Rabu Abu. Silakan Pak Roni atau Pak Hedi? Pak Roni dulu ya. Oke. Oke, begini ya. Jadi kepada sahabat OPKM yang terkasih, jadi Rabu Abu akan kita mulai pada tanggal 18 Februari minggu depan. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, itulah masa puasa yang kita kenal dengan masa prapaskah selama 40 hari. Jadi pesan dari saya, pergunakanlah waktu selama 40 hari itu sebagai retret agung. Jadi bukan hanya fokus kepada apa yang dilarang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Tetapi fokuslah pada apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Misalnya dengan berbelas kasih, berderma, membantu orang yang mengalami kesulitan, dan lain sebagainya. Jadi masa prapaskah itu bukan persoalan nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini. Tetapi yang lebih dalam adalah kita mau berbelas kasih kepada sesama kita. Jadi pergunakanlah waktu 40 hari itu sebagai retret agung bagi kita orang Kristen. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi masa prapaskah itu tadi sudah disampaikan bahwa bukan hanya sebatas berpantang dan berpuasa, tetapi juga ada tindakan yang mau ditingkatkan, yang mau dilaksanakan. Yakni apa? Tindakan amal kasih. Jadi sederhananya seperti ini. Kurangi belanja yang tidak perlu. Perbanyak doa. Lalu dan mulailah peka dengan tetangga kiri kanan yang membutuhkan pada masa prapaskah. Dan selanjutnya itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ingat ya teman-teman, para penonton ataupun subscriber dari OPKM ini,
abu di dahi itu bukan sekedar aksesoris, tapi adalah tanda pengenal bahwa kita sedang berjuang memperbaiki diri. Pak Roni terima kasih, Ya. Pak Heidi terima kasih. Sama-sama. Maka dari itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalani masa prapaskah dan jangan lupa ini adalah tetap rendah hati karena kita semua adalah debu yang dikasihi Tuhan. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, seperti dalam lagu Marabakti. Sampai jumpa, selamat.